Listeners, satu buah lagu yang manis ya untuk membuka hari Jumat yang mungkin cukup dingin pagi hari ini. Semoga bisa makin hangat dengan mendengarkan Abdul and the Coffee Theory ya dengan bahagia itu sederhana. Nah, ini jadi pertanyaan juga ke kita. Apakah bahagia itu sebenarnya benar-benar sederhana atau justru sulit untuk kita ciptakan? Nah, pada pagi hari ini kita akan membahas bahagia itu susah atau mudah bersama dengan Audrey Juwana pastinya dan sudah hadir Pak Arfan Pradiansyah. Pagi Pak Arfan. Selamat pagi Audrey, apa kabar hari ini? Bahagia Pak Arfan. Oke. Walaupun hujan gitu ya, tapi bahagia sih bisa sampai di studio Smart FM, bisa menyapa lagi Smart FM, Smart Listeners gitu ya. Walaupun cuacanya cukup ya mungkin membuat kita kesulitan pagi hari ini. Pak Arfan gimana kabarnya hari ini, sehat? Luar biasa bahagia. Luar biasa bahagia. Ya, selalu menyapa pendengar kita dimanapun berada ya, di seluruh dunia nih Audrey. Benar sekali Pak Arfan, karena ternyata tidak hanya di Indonesia ya, ada yang di Korea, ada yang juga di Swiss, ada yang di Eropa. Wah, keren-keren nih pendengar kita. Dan pastinya kita juga mau memberi semangat pada pagi hari ini lewat Smart Happiness, di mana pagi hari ini kita membahas bahagia itu susah atau mudah. Tapi kita bahas dulu lagunya. Lagu yang manis ini sebenarnya kenapa Pak Arfan angkat di awal siaran kita pagi hari ini? Silakan Pak Arfan. Terima kasih banyak Audrey ya. Jadi lagu ini ingin memberikan sebuah persepsi ya kepada kita semua bahwa bahagia itu sederhana gitu ya. Dia bilang tadi apa? Hanya dengan melihat senyummu itu udah bahagia gitu. Ya, jadi ketika dunia seakan mau hancur, tapi kemudian kita bercanda, tertawa bersama, nah itu kita sudah bahagia. Gitu. Jadi kalau kita bertanya pada Abdul dan Wina Natalia, maka jawabannya adalah bahagia itu susah atau mudah? Mudah gitu ya. Oke, tapi kalau kita tanya ke Smart Listeners, mungkin jawabannya akan bervariasi ya Pak Arfan ya. Jadi mungkin pagi hari ini kita lemparkan pertanyaan menurut Anda Smart Listeners, bahagia itu susah atau mudah ya? Kalau menurut Audrey mungkin sometimes mudah, sometimes susah gitu ya. Oh gitu ya. Karena kadang mungkin ya secara manusiawi gitu ya Pak Arfan ya. Mungkin ada beberapa situasi dan kondisi yang membuat kita sulit untuk untuk bahagia dan mungkin lupa sama hal-hal yang simpel seperti yang Pak Arfan katakan. Nah, mungkin boleh share dulu sebenarnya sumber kebahagiaan itu bisa diciptakan nggak sih, Pak Arfan? Ya, terima kasih banyak Audrey ya. Sebelum saya menjawab pertanyaan bagus ini, saya ingin bertanya sebetulnya ya ke Smart Listener, tapi ini diwakili oleh Audrey dulu deh ya. Oke, siap, Pak Arfan. Kalau pertanyaannya nggak boleh seperti tadi jawabannya ya. Kadang-kadang susah, kadang-kadang mudah gitu. Itu jawaban yang paling aman itu. Jawabannya harus satu. Bahagia itu susah atau mudah? Kalau Audrey ditanya seperti itu jawabannya apa? Aduh, ini agak menjebak pertanyaannya. Mungkin mudah ya Pak Arfan ya, karena Ya. Kalau misalnya kita sadari hal-hal yang kecil gitu ya, even itu mungkin ya kita bisa bangun pagi hari, mungkin ya merasakan udara dingin gitu ya, itu satu hal yang mungkin harus kita syukuri dan kalau kita syukuri hal-hal kecil itu mungkin akan menjadi kebahagiaan yang besar gitu Pak Arfan. Oke, jadi jawaban Audrey tadi apa? Bahagia itu susah atau mudah? Udah. Mudah. Berarti pertanyaan berikutnya. Berarti Audrey udah bahagia dong sekarang? Sudah lumayan. Iya kan, kalau tadi katanya mudah kan mestinya berarti sekarang bahagia dong. Ya. Karena kalau Audrey bilang sekarang belum bahagia, berarti bahagia itu sulit, bahagia itu susah gitu. Jadi kalau bahagia itu mudah berarti sekarang mestinya sudah bahagia. Nah, orang-orang yang mengatakan bahagia itu mudah, tetapi ketika saya tanya, terus sekarang udah bahagia belum? Belum. Berarti sebetulnya bahagia itu mudah, itu hanyalah sebuah teori. Dalam prakteknya bahagia itu susah gitu. Itu Audrey. Oke, ini juga mungkin menjadi pertanyaan reflektif juga ya ke Smart Listeners ya. Susah atau mudah, terus baru ditanyain lagi. Kira-kira sekarang sudah bahagia atau belum? Mungkin kita jadi bertanya ulang gitu ya. Iya. Atau mudah ya? Tadi katanya mudah, begitu ditanya sudah bahagia belum sekarang? Belum. Berarti susah. Oke, makanya kita hari ini bahas ya Pak Arfan ya, sebenarnya bahagia itu susah atau mudah. So mungkin kita balik lagi, bagaimana sih sebenarnya kita bisa menilai atau melihat sebuah kebahagiaan dalam hidup. Apakah memang harus hal-hal yang fancy, yang mewah, terus juga mungkin hal-hal yang besar gitu ya, jalan-jalan ke Eropa baru saya bahagia Pak Arfan.
Saya Ya. bisa menjadi manajer, baru saya bahagia. Itu seperti apa sebenarnya Pak Arfan? Nah, kalau gitu saya akan tanya lagi kepada Audrey. Oke. Mewakili smart listener nih ya. Yes, ya, ya. Ya, mudah-mudahan terwakili nih oleh Audrey ya. Oke. Apa sih yang membuat Audrey bahagia itu apa sih? Boleh nggak disebutkan? Apa saja? Oke. Kalau aku bisa sehat, Pak Arfan, Sehat, oke. juga Dua, oke bisa masih berada di lingkungan yang positif ya. di Yang lingkungan yang positif. Tiga, tiga, dengar musik, aku bahagia banget dengar dengar. musik. Empat, Empat, kalau ketemu orang tua, karena aku kan anak rantau nih. oh, oke. Kontak sama keluarga, mereka sehat-sehat itu aku bahagia. Lima, Apalagi ya, mungkin bisa ketemu Pak Arfan pagi hari ini juga bahagia. oke. Oke, Ya. udah lima. Enam, Banyak ya. ada lagi nggak yang membuat Audrey bahagia ya? Aku bahagia ketika diapresiasi, Pak Arfan. Diapresiasi. Ya, Oke. Sudah ya, ya. enam. Tujuh, Dan enam. Tujuh, aku bahagia ketika makan enak, aku bahagia. makan enak. Tujuh. Delapan, Delapan, gajian bahagia. gajian. Sembilan, Sembilan, aku bahagia kalau apa ya? Bisa me time mungkin. oke. Jadi kalau bisa me time bahagia, kalau nggak bahagia kan? Iya juga ya, jadi pertanyaan. Iya. Karena saya mencatat tadi Audrey dari awal tadi Aha. dari nomor satu itu mengatakan kalau Oh, seperti ini iya, bahagia, iya. kalau bisa gajian bahagia, Yes. kalau dapat apresiasi dari atasan bahagia. Iya, Berarti kalau tidak kan iya, kalau bahagia. itu kan sebuah kondisi kan. Iya, Kalau iya. kondisi itu tidak dicapai berarti Tidak bahagia. tidak bahagia. Dan yang bisa menentukan apakah atasan memberikan apresiasi atau tidak siapa? Ya, kita sendiri, Pak Arfan. Bukannya atasan. Iya, atasan ya. Tapi kalau kita tidak melakukan yang baik juga, rasanya nggak akan men-trigger mereka bisa memberikan apresiasi seperti itu. Tapi bisa nggak kita sudah melakukan yang baik tapi atasan nggak memberikan apresiasi? Bisa, bisa. Out of Berarti control kita ya. berarti mengurangi kebahagiaan dong. Seharusnya tidak. Oke. Nah itu maksud saya Iya, Audrey ya. iya. Jadi kan saya tanya tuh ya dan smart listener pasti juga mengikuti Audrey dengan masalahnya masing-masing gitu ya dengan Yes. yang terjadi di setiap orang itu kan berbeda-beda. Tapi yang ingin saya katakan adalah semakin panjang daftar kita, Oke. semakin susahlah kita bahagia. Ah, ya, Benar nggak begitu? benar-benar. Ya kan? Kalau kalau misalnya saya mengatakan saya bahagia kalau saya pagi ini masih hidup, ya, saya bisa makan enak dan tidur nyenyak. Itu aja. Gampang nggak? Bahagia itu mudah nggak? Simple banget. Ter- Mudah, iya. Tapi ketika kita mengatakan, saya bahagia kalau saya dapat apresiasi dari atasan. Saya bahagia kalau saya punya penghasilan yang besar. Saya bahagia kalau punya rumah, punya mobil, punya pasangan yang setia, punya rezeki yang berlimpah. Semakin banyak daftar kebahagiaan Anda, maka bahagia itu menjadi sesuatu yang susah. Oke. Itu Audrey. Terus Poin. sampai situ ya, Pak Arfan ya. Ini pasti akan menarik, perbincangan menarik karena pasti kita punya banyak perspektif masing-masing gitu ya untuk menilai sebuah kebahagiaan itu mudah atau susah. Nah, untuk Anda semua listeners, yuk bergabung pagi hari ini, sampaikan pendapat Anda. Silakan di 0812 11 12 959. Boleh juga sampaikan kira-kira Anda bahagia apa yang mungkin bisa menjadi sumber kebahagiaan Anda gitu ya. Silakan boleh di WA kami ataupun di channel YouTube kami di Radio Smart FM. Kita jeda saat, tetaplah bersama kami. Smart Happiness pagi hari ini kita membahas sebuah hal yang basic mungkin ya Pak Arfan ya, yang mungkin kalau dipertanyakan kepada diri kita masing-masing, kita jadi kembali bertanya, apakah bahagia itu sebenarnya mudah atau susah gitu ya. Tadi Pak Arfan sudah menyatakan gitu bahwa kalau kita punya banyak list ya untuk kebahagiaan kita tuh rasanya akan sulit gitu ya, karena kita pasti akan terus menimbang-nimbang, kalau nggak begini, kalau nggak begitu, ya pasti nggak bahagia seperti itu. Nah, bicara tentang bahagia gitu, Pak Arfan. Pada pagi hari ini mungkin banyak ya yang merasa kurang bahagia gitu ya. Karena mungkin pagi-pagi terus hujan harus masuk pagi. Wah, ini kan menjadi beban juga ya. Nah, hal-hal sesepele itu tuh kadang bisa mengurangi kebahagiaan kita. Nah, sebenarnya seperti apa? Kita harus melihat hal-hal yang mungkin bisa berdampak ya terhadap kebahagiaan kita setiap harinya gitu, Pak Arfan.
Terima kasih banyak Audrey ya. Jadi kebahagiaan kita itu seringkali adalah kebahagiaan kalau gitu. Oke. Iya kan tadi ya, bahagia kalau dapat apresiasi dari atasan. Berarti kita menempatkan kebahagiaan kita itu pada atasan kita. Beda ya kalau misalnya Audrey tadi mengatakan begini, saya bahagia kalau saya bisa berkontribusi dan bekerja dengan penuh sukacita, bekerja dengan melayani dengan sepenuh hati gitu. Nah itu kan kontrolnya ada di tangan Audrey sendiri, ya kan? Jadi Audrey lah yang bisa menentukan apakah Audrey mau bahagia atau tidak. Tetapi kalau Audrey mengatakan tadi, saya bahagia kalau dapat apresiasi dari atasan. Jangan salah, kita sudah bekerja yang baik sekalipun sesuai dengan keinginan atasan, belum tentu loh atasan memberikan apresiasi. Ya, ya, ya. Jadi ada banyak sekali variabel gitu yang akhirnya menentukan kebahagiaan kita gitu. Kebahagiaan kita bukan ada di tangan kita, tapi ada di tangan atasan kita gitu. Ya, saya bahagia kalau jalanan nggak macet misalnya ya begitu ya. Maka kebahagiaan kita tempatkan di variabel yang sangat tidak jelas gitu, yaitu kondisi jalan raya. Kondisi jalan raya itu bisa banyak sekali variabelnya. Kalau sedang hujan, bisa ada banjir, ya ada kecelakaan gitu ya, ada macam-macam gitu yang bisa terjadi gitu. Dan itu membuat kita tidak bahagia kalau kita tidak mencapai hal yang kita inginkan di jalan raya gitu. Jadi itu namanya bahagia kalau gitu. Nah, ketika kita punya bahagia kalau, itu menunjukkan bahwa bahagia kita tidak tergantung pada kendali kita, tetapi tergantung pada faktor-faktor yang ada di luar kita. Ya, maka itu bahagia itu menjadi susah gitu kalau seperti itu gitu. Saya bahagia kalau anak saya bisa berjalan sesuai dengan yang saya inginkan. Ya, Oke. berarti kebahagiaan saya letakkan ke anak saya. Saya bahagia kalau istri saya selalu menyayangi saya, misalnya gitu kan. Berarti saya meletakkan kebahagiaan saya pada istri saya gitu. Saya bahagia kalau semua karyawan di kantor bekerja dengan penuh semangat gitu. Berarti saya menempatkan kebahagiaan saya kalau semua karyawan bekerja dengan penuh semangat. Berarti yang menentukan hidup saya bukan saya gitu. Tetapi kalau-kalau itu yang menentukan hidup saya. Sehingga bahagia itu ada di tangan orang lain. Nah, kalau demikian, maka bahagia menjadi sesuatu yang sangat sulit, Audrey. Sangat sulit gitu. Karena kita tidak pernah tahu apakah keinginan kita itu cocok dengan keinginan orang lain gitu. Itu Audrey. Oke, nah bicara lagi ya Pak Arfan, tadi kan ada apa ya statement bahwa ya kita jangan menggantungkan kebahagiaan kepada orang lain gitu ya. Berarti kita juga harus paham ya konsep bahwa ada hal-hal yang tidak bisa kita kontrol, ada hal-hal yang bisa kita kontrol. Ini gimana dengan statement ini Pak Arfan? Betul sekali gitu. Jadi bahagia itu menjadi lebih mudah kalau kita berpegang pada hal-hal yang ada dalam kendali kita. Itu namanya hal-hal yang controllable. Yes. Seperti tadi, kalau apresiasi dari atasan itu uncontrollable. Sehingga bahagia menjadi sulit. Tapi saya bahagia kalau saya bekerja dengan sepenuh hati. Nah, itu kan kontrolnya ada di tangan Audrey. Ada di tangan kita semua. Sehingga bahagia menjadi lebih mudah. Karena ada dalam kendali kita. Gitu. Yes. Itu Audrey. Saya bahagia kalau saya bisa bangun pagi dan bisa bernafas misalnya gitu. Itu kan semuanya ada di diri kita, bukan di diri orang lain gitu. Itu ada. Jadi itu sangat menentukan sekali, ada controllable, ada uncontrollable. Bahagia itu menjadi mudah kalau kita menggantungkan diri pada hal-hal yang bersifat controllable. Dan bahagia itu menjadi susah kalau kita menggantungkan diri pada hal-hal yang di luar kendali kita. Ya, oke. Ini di sini sampai sini mungkin semua listeners sudah mulai paham gitu ya dengan konsep kebahagiaan. Tetapi seperti yang disampaikan Pak Arfan sebelumnya gitu ya, bahwa mungkin kebahagiaan ini juga harus kita apa ya? Kita katakan, kita ucapkan gitu sehingga akan mungkin kita maknai gitu. Nah, ini harus nggak sih Pak Arfan kita punya kalau misalnya standar sendiri gitu ya? Kalau saya bahagia, saya berarti apa ya? Kayak tadi bekerja dengan sukacita dan lain sebagainya. Nah, ini harus diartikan dengan dalamkah sehingga kita juga bisa apa ya mendapatkan kebahagiaan tersebut atau justru mengalir aja karena kan banyak dari kita ya let it flow aja deh Pak Arfan nanti pasti ada bahagianya ketemu gitu. Gimana tuh Pak Arfan? Ya, ketika kita let it flow itu
tergantung ya. Let it flow itu bisa bagus, bisa juga jelek gitu. Oke. Karena kebahagiaan itu sesungguhnya adalah keputusan kita gitu. Ya. Jadi kalau let it flow, kalau kita membiarkan itu kayak air mengalir, akhirnya nanti kita akan ketemu sama hal-hal yang membuat kita tidak bahagia gitu. Oke. Gitu. Jadi kebahagiaan misalnya kita bangun pagi, kita mau berangkat ke kantor gitu ya. Kemudian biarlah berjalan ya, let it flow gitu ya. Tahu-tahu kita ketemu kemacetan di jalan. Ya. Tahu-tahu mobil kita diserempet sama kendaraan lain gitu ya, sama sepeda motor misalnya. Tahu-tahu, nah ada banyak tahu-tahunya itu. Oke. Tahu-tahu begini, tahu-tahu begitu, yang mengurangi kebahagiaan kita. Ya. Maka sebetulnya bahagia itu jangan let it flow, tetapi bahagia itu adalah sesuatu yang kita putuskan. Kita putuskan. Jadi pagi hari ketika bangun dari tidur, ya kita mengucap puji syukur kepada Tuhan kan bahwa kita masih diberikan kesempatan untuk menikmati hari ini. Kemudian katakan, I want to be happy. I decided to be happy. Aku memutuskan hari ini aku mau bahagia no matter what. Oke. Apapun yang terjadi, mau di jalanan nanti macet, ya tentu saja. Ya kalau jalanan lancar, aku lebih bahagia. Tapi jalanan macet pun aku akan bahagia gitu. Ya, tentu saja kalau atasan memberi apresiasi, aku akan lebih bahagia. Tetapi atasan nggak ngasih apresiasi pun, aku sudah bahagia. Kenapa aku bahagia? Karena aku pagi hari ini, begitu aku bangun tidur, aku sudah memutuskan pada diriku, hari ini aku akan bahagia. No matter what. Nah, itulah bedanya bahagia yang merupakan sebuah keputusan dengan bahagia yang let it flow. Let it flow itu artinya lihat nanti gitu kalau bahasa terjemahan bebasnya, lihat nanti deh. Akhirnya apa? Situasi di luar itu yang akan sangat mempengaruhi kebahagiaan kita gitu. Oke. Ya, ya, Itu Audrey. Jadi ada bahayanya ini yang namanya let it flow itu. Oke, jadi ini cukup apa ya? Mungkin harus diperhatikan gitu. Jangan sampai kita ya udah kebahagiaannya nanti datang sendiri kok gitu ya. Itu statement yang mungkin bisa diperbaiki sedikit. Nah, tapi ini banyak pertanyaan yang banyak muncul Pak Arfan pagi hari ini. Ya. Mana sih dengan kebahagiaan yang katanya itu diciptakan ya, bukan dicari. Tapi kan masih banyak orang-orang di sana ya. Justru saya mau cari kebahagiaan di luar, saya mau cari kebahagiaan di sini gitu. Nah, ini Ya. mindset-nya itu harus seperti apa? Apakah benar harus diciptakan atau seperti apa? Ya, very good question ya, Audrey ya. Kalau kebahagiaan itu dicari, berarti kebahagiaan itu sudah ada atau belum? Belum. Iya. Ya, kita mencari-cari yang nggak tahu di mana gitu ya. Dan siapa yang nanti akan menciptakan kebahagiaan itu siapa gitu ya. Jadi kebahagiaan itu adalah sesuatu yang sebenarnya sudah ada dalam diri kita. Bukti bahwa kita hari ini hidup, bernafas, bisa talk show kayak begini, itu sudah cukup untuk membuat kita bahagia gitu. Nah, jadi kebahagiaan itu sudah ada dalam diri kita, nggak harus kita cari, yang penting kita menyadari saja, kita sadari. Dan ketika kita menyadari, maka kebahagiaan itu akan muncul gitu. Disadari. Jadi yang seringkali kurang dalam hidup kita itu adalah sadar. Menyadari gitu. Banyak sekali orang di dunia ini yang nggak sadar gitu. Nggak sadar karena tidak membuka mata. Tidak membuka mata itu membuat kita jadi tertutup, covert namanya itu. Ya, bahasa Inggrisnya covert. Ya, bahasa Arabnya itu kufur. Ya, jadi orang yang kafir itu sesungguhnya adalah orang yang tidak membuka matanya terhadap rahmat Tuhan. Rahmat Tuhan itu begitu banyak. Ya, tidak harus dicari, cuma disadari. Nah, cara menyadarinya gimana? Buka mata, buka telinga, buka hati. Lihat apa yang ada di sekitar kita. Itu aja sudah membuat kita bahagia karena kita bersyukur. Nah, orang yang terputus koneksinya dengan Tuhan, terputus koneksinya dengan Allah, itu adalah orang yang matanya tertutup. Itu namanya covert, atau kalau bahasa Arabnya kafir. Apa itu orang yang kafir? Orang yang terputus dari rahmat Allah. Sehingga dia melihat dunia itu sumpek, suram gitu. Padahal buka mata deh. Kalau Anda mau bahagia, caranya gimana? Very simple. Buka mata, buka telinga, buka hati. Oke. Rahmat Tuhan itu begitu banyak. Ya. Yang kita tidak menyadarinya gitu. Nggak usah dicari. Disadari. Disadari. Oke, tak usah dicari tapi disadari ya. Ini statement yang menarik dari Pak Arfan. Tapi kita jadi bertanya-tanya lagi gitu, Pak Arfan. Ketika kita mungkin sudah tahu gitu ya bahwa
oke, standar bahagia yang mungkin saya ingin ciptakan dalam hidup tuh seperti ini gitu. Tapi kita perlu nggak sih untuk apa ya mencari tahu juga kira-kira sumber yang mungkin bisa membuat saya kurang bahagia itu apa sehingga saya harus hindari. Nanti kita akan bahas setelah yang satu ini ya. Apakah harus dihindari atau tetap harus dihadapi tapi dengan mungkin hati yang seperti apa nanti kita akan tanya Pak Arfan. Setelah yang satu ini masih ada juga beberapa pertanyaan sudah masuk banyak banget Pak Arfan pagi hari ini. Kita akan bahas satu persatu setelah break sejenak. Smart Happiness. Berbagai strategi disiapkan untuk menang di tahun 2023. Tapi ada satu hal yang sering terlupakan, happiness. Sudahkah Anda memastikan tim Anda happy untuk mencapai target yang dicanangkan? Tanpa happiness, semua akan berakhir sia-sia. Happy itu bahagia, bukan senang atau nyaman. Penelitian membuktikan orang yang bahagia 56% lebih produktif dari kebanyakan orang. Lantas, bagaimana menciptakan tim yang bahagia? Anda perlu belajar dari Arfan Pradiansyah, motivator nasional, leadership and happiness, yang telah membantu lebih dari 400 perusahaan menciptakan happiness at work. Untuk mengundang Arfan Pradiansyah, silakan hubungi ILM di 0812 12345 949 0812 12345 949. Happiness, kunci kemenangan 2023. Kita tahu bahwa pandemi COVID ini harus bisa. Dunia kini berubah, ragam informasi tersaji dari berbagai platform. Tetapi sejauh mana kebenaran informasi tersebut? Hati-hati dengan informasi yang Anda konsumsi. Informasi yang didengar, dibaca akan tersimpan di pikiran dan mempengaruhi keputusan dan tindakan kita. Smart FM, The Spirit of Indonesia, menjadi sahabat terbaik Anda. Menghadirkan lebih dari sekedar informasi yang menghibur, namun mengungkap kebenaran, berbagi inspirasi, dan bersama-sama merawat asa. Apakah yang dimaksud dengan sukses adalah maka bila sosialisasi berkurang, maka secara otomatis keuangan berputar itu akan menipis. Di digital, kamu lakukan apapun, rekam jejak digital kamu. Subscribe YouTube Smart FM dan mari nikmati berbagai layanan video Smart FM di YouTube channel Smart FM. Semua kami hadirkan untuk mengedukasi, menginspirasi, menguatkan, dan bersama Anda merawat asa. Smart FM, Business and Inspiration. So, pastikan subscribe YouTube channel Smart FM. Smart FM, the spirit of Indonesia. Kembali Anda ikuti Smart Happiness bersama Arfan Pradiansyah. Kembali saudara dalam Smart Happiness pagi hari ini membahas tentang bahagia itu susah atau mudah. Sudah ada polling di channel YouTube kami. Kira-kira menurut Anda saudara bahagia itu susah atau mudah? Ini sudah 94% mengatakan mudah Pak Arfan dan juga 6% sulit gitu ya. Berarti sudah mulai paham nih dengan konteks happiness gitu ya dalam hidup. Tapi bicara lagi tentang hidup gitu ya Pak Arfan, nggak mungkin selalu di atas gitu. Pasti ada ups and down, ada mungkin momen-momen kita merasa sedih, kesal, terus juga mungkin marah gitu ya. Dan ada beberapa trigger-trigger yang sudah kita tahu gitu sebelumnya bahwa kalau misalnya saya nunggu tuh saya biasanya suka kesel Pak Arfan. Kalau misalnya saya diremehkan, saya suka kesel. Nah, ini yang mungkin berindikasi gitu ya akan kebahagiaan kita. Gimana sebenarnya kita harus menyikapi hal-hal yang mungkin bisa jadi trigger mengurangi kebahagiaan kita itu? Atau justru kebahagiaan itu nggak bisa dikurangi? Atau seperti apa Pak Arfan? Terima kasih banyak Audrey ya. Makanya saya bilang, di setiap hari itu, ya ketika kita bangun pagi, kan ada ritualnya. Oke. Bangun pagi itu harus ada ritualnya. Seringkali orang sekarang bangun pagi itu sudah mengganti ritual-ritual yang sejak zaman dulu itu diwariskan oleh orang tua kita, oleh nenek moyang kita, oleh agama kita. Apa coba? Kalau Audrey ritual bangun paginya apa?
berdoa, mengucap syukur, tapi sekarang banyak kan megang handphone, cek Itu notifikasi. dia. Itu yang merusak pikiran, Audrey ya. Ketika kita bangun pagi, belum mengucap syukur, ya kan selalu itu. Dalam setiap ajaran agama itu pasti ada itu, alhamdulillah dan seterusnya gitu. Ya, puji syukur dan seterusnya. Kita belum melakukan itu, tahu-tahu udah langsung begitu bangun, melek, langsung ambil handphone. Langsung lihat, ini postingan saya, yang likes udah berapa? Ya, Ya kan, oh semalam sebelum tidur saya posting nih di Instagram nih, berapa yang likes gitu. Langsung lihat nih gitu. Jadi itu merusak semua hari kita gitu, Audrey. Jadi hidup yang benar itu, hidup yang bahagia itu selalu dimulai ketika bangun tidur, ucapkan syukur. Itu udah basic banget itu. ya. Apapun ajaran agama kita itu selalu ada itu. Ya, ajaran bahwa ketika kita bangun, alhamdulillah ada doanya itu. Ya, ada doanya itu, ya. Kemudian apa? Nah, kalau sudah selesai, ya, Anda mulai buka mata, ya kan? Hadiah terindah yang diberikan oleh Tuhan kepada kita setiap hari itu ada dua. Ada dua yang harus kita buka. Apa itu? Mata. Dua mata itu. Buka mata, kemudian buka telinga, dengarkan apa yang ada di sekitar kita, ya, buka hati, kemudian katakan apa? Today I decided to be happy. Oke. Happiness itu adalah sebuah keputusan gitu. Kenapa? Kenapa itu perlu? Kalimat itu perlu kenapa? Hari ini aku memutuskan untuk bahagia. Kenapa perlu? Karena aku tahu hari ini aku akan mengalami banyak sekali tantangan dalam hidup. Aku tahu itu. Nanti aku akan berangkat dan tantangan itu dimulai ketika kita keluar dari rumah saja udah mendapat banyak tantangan. Keluar dari rumah, kemudian menghadapi kemacetan di jalan, banyak sekali tantangan. Ya. Ketika kita sampai kantor, apakah tantangan itu sudah selesai? Belum, baru mulai lagi tantangan yang baru lagi. Masih kecil itu ya. Ya, menghadapi atasan yang demanding, menghadapi customer yang selalu menuntut, ya, yang banyak sekali maunya. Tapi bagaimana? Wong dia yang bayar kita kok, gitu ya. Terus sampai sore, sampai pulang ke rumah lagi. Maka tantangan yang begitu besar itu tidak akan pernah bisa kita hadapi kalau kita tidak punya kekuatan mental, kekuatan mindset. Dan mindset itu bisa diciptakan dari pagi dengan mengatakan apa? Saya memutuskan hari ini, apapun kondisinya, bagaimanapun beratnya tantangan, I decided to be happy. Sehingga nanti ketika kita mengalami banyak cobaan dalam hari itu, kita selalu ingat di pagi hari itu kita mengatakan I want to be happy. I want to be happy. Ya, tambahkan misalnya kalau Anda suka melakukan meditasi. Saya adalah orang yang suka melakukan meditasi. Meditasi pagi itu nggak usah panjang-panjang, 5 menit aja cukup. 5 menit aja cukup. Kalau saya habis sholat subuh gitu, Audrey, pagi-pagi, habis sholat subuh, jangan langsung buru-buru pergi. Ya, setelah selesai sholat, berdoa, meditasi 5 menit. Dan 5 menit itu saja akan membuat hari saya itu menjadi tercerahkan gitu. Ada sebuah ketenangan, Audrey, tapi ketenangannya itu adalah ketenangan yang dinamis. Bukan ketenangan yang statis. Ketenangan itu juga ada dua. Ada ketenangan yang dinamis, ada ketenangan yang statis. Nah, yang kita butuhkan pada saat kita liburan, itu adalah ketenangan yang pasif, yang statis gitu. Karena namanya juga orang liburan kan, mau berjemur di pantai, mau leye-leye, ngobrol-ngobrol sama keluarga, itu namanya orang liburan. Kita butuh ketenangan yang pasif, ketenangan yang lebih statis sifatnya. Tetapi kalau di kantor, kita butuh ketenangan yang dinamis. Tenang tapi aktif bekerja menghadapi berbagai tantangan, tapi kita tenang. Kenapa? Karena saya sudah menciptakan sistem, mekanisme di dalam diri saya itu pagi hari. Ketika bangun, mengucap syukur, berdoa, kemudian I decided to be happy. Lanjutkan meditasi. Setelah itu baru buka handphone, baru buka Instagram. Ya. Udah tenang dulu, jangan belum apa-apa, baru bangun masih, kan kalau yang namanya bangun kan belum sepenuhnya sadar ya. Kita sudah mengisi kesadaran kita dengan Instagram, dengan WA group, dengan sosial media. Ya, itu menjadi landasan yang kurang kokoh bagi kita untuk menjalani hari itu dengan tenang tapi penuh semangat gitu. Itu Audrey. Ya, karena kalau misalnya kita lihat juga sosial media dan juga mungkin WA group,
pagi-pagi kita udah lihat berita-berita yang negatif, rasanya akan membawa hari kita juga kurang semangat gitu ya Pak Arfan ya. Ketakutan, kekhawatiran, jadi akan menutupi kebahagiaan kita begitu ya. Betul sekali, ya. Oke. Nah, ini kembali lagi gitu ke topik tentang kebahagiaan ya. Bicara tentang kebahagiaan, ini juga Smart Listener sudah banyak sekali yang respon Pak Arfan. Ini mungkin kita harus mulai bacakan karena banyak. Oke. Silakan, Audrey. Yes, ini aku satu-satu mungkin sapa dulu dari di channel YouTube kita dari Pak Hilmi Aunu yang mengatakan bahagia itu diciptakan atau dicari. Tadi sudah kita jawab ya. Dan ada yang bertanya juga nih Pak Arfan. Pak Faisal Malai, menurut saya bahagia itu bagaimana kita mensyukuri apa yang telah diberikan Allah katanya ya. Terus ada lagi Pak Sandi Huang. Kalau saya rasakan bahagia itu tidak bisa ditentukan, Pak Arfan. Malah kalau ditentukan tidak berjalan sesuai dengan yang ditentukan, malah tidak happy. Nah, ini gimana statement ini? Ya berarti Anda, ya jelas saja Anda tidak menentukan sih. Oke. Iya kan? Kalau Anda tidak menentukan, Anda akan sangat tergantung pada stimulus. Ya. Contoh, Audrey mau pergi kemana? Misalnya ke toko. Oke. Mau beli apa? Aku mau beli sayur-sayuran mungkin. Mungkin apa udah pasti? Oh, pasti. Udah. Itu Audrey mengatakan mau beli sayur-sayuran itu sesudah Audrey pergi ke toko atau sebelumnya? Harusnya sebelum. Iya dong. Iya, itulah yang namanya memutuskan kita harus happy. Sebelum dong. Karena kalau sesudah nih, Audrey pergi ke toko, nggak tahu mau beli apa, salah satunya sayur-sayuran, apa yang akan terjadi ketika sampai toko? Lupa. Bukan hanya lupa, Audrey akan membeli hal-hal yang teralihkan namanya. Audrey tidak inginkan sebetulnya, tapi ketika sampai di toko ada banyak sekali stimulus. Iya kan? Taunya ada, oh ini kayaknya menarik nih makanan ini. Tadinya cuma mau beli sayuran, tapi akhirnya beli makanan. Nanti ada lagi beli apa lagi, cemilan-cemilan. Ada banyak sekali nanti minuman yang sebenarnya nggak diperlukan. Jadi itulah orang yang tidak mau menentukan. Orang yang tidak mau menentukan itu akan sangat tergantung dari kondisi di lapangan. Nanti dia lihat nanti aja. Itu hasilnya. Akhirnya kita mendapatkan sesuatu yang tidak kita cari. Oke, ya. Jadi Ini kita harus mengatakan hari ini I wanna be happy. I wanna be happy karena happiness itu tergantung dari apa yang ada di dalam diriku. Jadi kalau kita sudah memutuskan beli sayuran, apapun yang kita temui di lapangan nanti, ya itu cuma stimulus saja. Kalau saya sudah memutuskan untuk beli sayuran kok. Itu Audrey. Oke, jadi kita nggak mudah terpengaruh gitu ya Pak Arfan dengan apapun yang terjadi di sekeliling kita. Nanti mungkin Pak Arfan juga boleh share gitu ya untuk Smart Listeners yang ingin lebih memahami konsep kebahagiaan ini. Mungkin ada seminar ataupun oh iya, pasti ya. Tapi izin aku baca satu pertanyaan lagi yang cukup Boleh. Nanti kita akan bahas di sesi berikutnya juga dari Pak Andrew di Surabaya. Selamat pagi Pak Arfan, semangat. Nah, ini Pak Andrew mengatakan umumnya saat orang berhasil mendapatkan apa yang diinginkan, maka dia pasti bahagia ya Pak Arfan. Apakah arti bahagia itu ketika kita berhasil memenuhi keinginan? Jika iya, maka apakah bahagia itu faktor dependen yang bergantung pada keinginan yang terpenuhi tadi? Nanti kita akan bahas ya, apakah ini tambahan kebahagiaan atau justru sumber kebahagiaan. Kita akan break sejenak, pastikan Anda tetap simak dan juga berkomentar ataupun sharing di 0812 11 12 959 atau di live chat YouTube kami. Kami jeda saat.